Oke, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Temanya Aku Pasti Dipulihkan. Suatu seri diambil dari Mazmur 120 sampai 134 dan dikatakan nyanyian pengharapan. Kita mulai aja ya. Bahwa Mazmur 120 sampai 134 ada 15 pasal, itu semua bicara tentang nyanyian ziarah. Ketika orang Israel berjalan ke Sion menuju Yerusalem. Dalam bahasa Inggrisnya adalah Song of Ascent atau Degrees yang berarti naik. Karena perjalanan ini naik, dan ini juga menyatakan secara penubuatan ya profetik bahwa perjalanan hidup kita akan selalu naik ketika kita tertuju kepada Sion, Yerusalem. Kita akan terus diangkat naik ya. Dan Mazmur 120 ini adalah setelah Mazmur 119. Mazmur 119 terkenal karena Mazmur yang paling panjang, pasal yang panjang. Kemudian ini mengedepankan tentang firman Tuhan, pentingnya firman Tuhan. Anda baca Mazmur 119 selalu bicara tentang firman Tuhan. Makanya di situ dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 120 sampai 134 ini ada 15 pasal. Ya, ini disebut Mazmur nyanyian, artinya dinyanyikan, pujian. Dengan kata lain, kebutuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Anda melihat inilah kehidupan orang percaya, butuh firman dan butuh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita tahu bukan Tuhan menuntut untuk kita menyembah dan memuji Dia. Tujuan kita menyembah dan memuji Dia adalah kita semakin menyadari kehadiran dan kebesaran Tuhan. Itulah tujuannya. Tuhan selalu suruh kita demi kepentingan kita. Amin. Ya. Nah, kita melihat ya bahwa uniknya lagi Mazmur 120, 124 ini memiliki pola. Ya. Dimulai dengan yaitu pergumulan. Mazmur 120 misalkan, itu bicara Mazmur pergumulan. Lalu Mazmur 121 bicara tentang bagaimana Anda mempercayai. Ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Itu 121. Bagaimana kita belajar menaruh kepercayaan pada Dia. Mazmur 122 bicara tentang triumph, kemenangan, glory. Dan itu berulang lagi. 123 pergumulan. 124 trust. Ya. Tapi ada beberapa yang agak berbeda, menyimpang dikit, tetapi itu hanya Mazmur yang terakhir. Ya. Tetapi kalau Anda melihat di sini, ya, bahwa pasal tentang kemenangan Tuhan, kemuliaan Tuhan, ya, kemenangan Anda itu jauh lebih banyak, ada 6 pasal daripada trouble, pergumulan. Ya, Anda melihat Tuhan menyediakan kemenangan jauh lebih banyak daripada pergumulan. Oke? Ya. Nah, tetapi ini semua berpusat kepada Sion. Perjalanan ke Sion, Yerusalem. Apa itu Sion, Yerusalem? Sion, Yerusalem itu bicara tentang persekutuan Tuhan dengan umatnya, ya. Dan Sion, Yerusalem juga bicara tentang, kalau Mazmur bicara Sion, dari Sion, Yerusalem bicara tentang pemerintahan Allah. Nah, Anda bisa ngelihat kan, ya, Anda perhatikan. Ketika masalah datang, Anda hendaklah bersekutu dengan Tuhan. Inilah yang membawa Anda ke Sion. Jadi bukan yang Anda melihat secara fisikal, di mana ya Yerusalem, bukan. Ini secara profetik, secara roh, ketika Anda memiliki pergumulan, ya, berjalanlah sama seperti Mazmur ini, berjalanlah ke Sion. Bersekutulah dengan Tuhan, karena persekutuan dengan Tuhan itu bicara Sion. Maka ketika Anda bersekutu dengan Tuhan, maka Anda Anda jadi percaya. Percaya ini timbul. Ketika percaya ini timbul, Anda akan melihat pemerintahan Allah yang penuh kuasa. Anda begitu yakin, benar melihat, Anda tenang, wah, Allah kita begitu kuasa, pemerintahannya begitu di atas segalanya. Dan kalau itu Anda lihat, maka Anda akan menemukan bahwa kemenangan sudah pasti terjadi. Amin. Yuk kita lihat kelanjutan dari ayat 120, 1 sampai 6. Saya tidak baca detail, tetapi beberapa yang Tuhan ataupun Roh Kudus mau tekankan buat kita, ya. Ada 2 kata yang menarik menunjukkan bahwa kesesakan mereka. Mereka berseru, Tuhan lepaskan aku. Lalu mereka, celakalah aku Tuhan. Ini bicara apa sih? Ini bicara ekspresi, ya, ekspresi lelah. Tuhan lepaskan aku sudah lelah. Celaka aku, Tuhan, aku sudah tertekan. Ini ekspresi tertekan. Sehingga saya mau katakan Mazmur ini adalah bicara Mazmur ketika hidup menjadi berat. Ketika hidup menjadi berat,
ada sesuatu yang tersembunyi di sini yang Tuhan mau kasih unjuk. Yuk kita lihat ya. Nah, tetapi sebelum itu Anda ngelihat kenapa dia minta dilepaskan lelahnya, kenapa? Karena bibir dusta dan lidah penipu. Jadi ada perbuatan, ada dia mengalami ya, orang-orang yang berbuat dusta, orang-orang yang menipu, mengambil keuntungan, ya bicaranya besar, tetapi kenyataannya enggak. Bukankah kita kadang-kadang adalah korban seperti itu, bahkan di dalam keluarga, dalam rumah tangga pun begitu. Ya, kita dikhianatin, kita juga diberikan janji tetapi nggak terjadi. Bukannya pasangan, kadang kita sendiri pun demikian. Oke. Lalu kemudian yang kedua adalah bahwa dia merasa dia tinggal di seperti orang asing di Mesek, diam di kaum Kedar. Ya, aduh saya bermasalah dengan pribadi-pribadi ini, dengan kata lain begitu saudara-saudari ya. Ketika bibir dusta bicara tentang perbuatan, Anda mengalami perbuatan yang gak enak, perbuatan yang gak bertanggung jawab, perbuatan yang mengkhianati Anda, melukai Anda. Kemudian juga pribadi-pribadi ini pun tinggal bersama Anda. Saya mau katakan ini bukannya hanya tentang keadaan kita di Indonesia, tetapi juga kadang tentang keadaan kehidupan kita. Kaum Kedar adalah keturunan Ismail, ya. Ini dia, Mesek keturunan Yafet. Ya, ya, jadi Anda ngelihat, inilah yang membuat hidup menjadi berat. Karena apa? Ya, kita tinggal di tengah pribadi-pribadi yang gak sempurna, orang-orang gak sempurna. Kita juga mengalami pengalaman di mana kita diperlakukan tidak adil. Dusta, penipuan ini adalah menyebabkan ketidakadilan. Oke, itulah yang menjadi hidup berat. Ya. Dan kalau kita ngelihat, inilah keadaan dunia. Dunia penuh dengan deceitful, ya, penipuan-penipuan. Keadaan di dunia, firman Tuhan katakan pada akhir zaman, dalam Timotius 3 katakan, manusia itu suka membual, ya, cinta uang. Anda tahu kalau orang cinta uang, ujung-ujungnya adalah menipu, artinya bohong karena untuk mendapatkan mendapatkan yang lebih lagi aja, membual, merasa karena sombong dia berdusta, ya, dan kadang-kadang untuk mendapatkan sesuatu dia berbohong. Kemudian juga ini tinggal di orang asing, sebagai orang asing, dan dia bicara ya, ini adalah keadaan tinggal di negeri yang sudah jatuh, tinggal di keadaan yang sudah rusak. Ya, ini mewakili keadaan yang sudah rusak, decline. Kita hidup di dunia yang sudah rusak. Kita nggak ngapa-ngapain pun, kalau kita tetap di dunia pasti akan membuat ada aja masalah datang. Gitu. Itulah yang membuat rusak. Firman Tuhan katakan, ya, dunia sedang turun dengan segala keinginannya. Di sekarang hari-hari ini bukti keadaan rusak adalah keinginan daging sangat diperbesar. Dalam 1 Yohanes 2, dunia sedang turun dengan segala keinginannya, itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itulah, kadang kita nggak sadar, ya, bahwa apa yang kita inginkan berasal dari dunia yang sudah jatuh. Ketika kita mulai mengedepankan keinginan mata, saya ngelihat itu bagus, padahal saya tidak butuh, akhirnya membuat kita sulit, benar kan? Kita ngelihat HP itu bagus, kita mau, kita lihat di mata mau, lalu akhirnya kita berusaha cicil. Bukankah akhirnya itu menjadi membuat keadaan kita menjadi susah pada akhirnya. Kemudian yang terakhir adalah, aku udah lama Tuhan tinggal dengan mereka, aku yang benci perdamaian, yang menghendaki perang. Ini bicara apa sih? Saya sudah lelah Tuhan, saya sudah terkuras, sudah sangat lelah. Bapak Ibu, inilah keadaan di dunia. Dan selama kita di dunia, mau tidak mau kita akan melihat, dan kita pasti akan pernah mengalami di mana hidup akan menjadi berat. Tuhan tahu, ya. Dan ini bukan bersumber dari manusia. Penipu yang membuat keadaan jatuh dan juga membuat kita lelah adalah si iblis, perbuatan iblis. Makanya Alkitab bilang, pertempuran kita bukan melawan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu darah, dengan kata lain si iblis ini. Lalu kemudian juga karena keadaan menjadi berat, ya, kita tertipu, dunia sudah jatuh dan kita jadi sangat lelah karena kita mengikuti tarikan dunia. Tarikan dunia misalkan adalah kita mengedepankan
penampilan lebih penting, ya. Jadi kadang-kadang Anda ngelihat sekarang hari-hari ini dengan medsos, apa yang ditampilkan di medsos, olah glamor, pertama kita sedang tertipu. Kita pakai standar yang palsu, standarnya sudah jatuh, dan akhirnya saudara kalau Anda ikutin terus Anda akan sangat lelah. Nah sekarang kita udah tahu ya sumbernya, masalahnya, kenapa yang membuat kita hidup menjadi berat. Apa kata Tuhan dong solusinya? Karena Tuhan selalu memberikan solusi. Tuhan sudah berikan solusinya dari awal. Firman Tuhan dalam Mazmur 120 ayat 1 katakan, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah. Yang pertama, kita berseru kepada Tuhan. Apa itu berseru kepada Tuhan? Berseru kepada Tuhan intinya dua. Ya, pertama, menjadikan Tuhan itu fokus. Dan kedua, mendekat kepada Tuhan. Saudara, ketika Anda menjadikan sesuatu fokus, maka Anda akan melihat lebih jelas, terutama kemuliaannya yang mengagumkan Dia. Jadi ketika Anda fokus sama Tuhan, Anda akan melihat kebesaran Tuhan. Ketika Anda melihat kebesaran Tuhan, maka masalah Anda sudah tidak lagi menjadi masalah. Anda melihat masalah Anda kecil. Ketika Anda fokus pada sesuatu, Anda makin sadar akan kehadirannya. Sebab Allah adalah roh, kadang kehadirannya kita nggak sadari ketika kita mulai fokus dengan cara dunia. Tapi ketika Anda fokus pada cara Tuhan yang adalah roh, maka Anda akan melihat kehadirannya secara pribadi. Ingat, secara pribadi. Karena dunia kadang menjebak, gereja kadang juga mengikuti pola dunia. Bahwa kalau ada Tuhan hadir itu artinya harus seperti ini. Harus bulu merinding. Wah, kita menjadi tidak terkendali. Saya mau katakan bukan salah, mungkin aja begitu, tetapi tidak harus. Tuhan itu pribadi. Anda bisa mengalami kehadiran Tuhan, mungkin buat pribadi Anda adalah ya, Anda diam terus merasakan ketenangan, Tuhan seperti duduk di sebelah Anda. Oke, nggak ada masalah. Ya, secara pribadi. Tapi kuncinya adalah ketika Anda fokus, Tuhan ada. Anda fokus pada firman, Anda katakan firman bahwa Dia selalu menyertai saya, Anda fokus, maka Anda akan mengalami kehadiran Dia. Dan tiap orang bisa beda mengalami cara mengalami kehadirannya. Nggak perlu sama, Anda nggak perlu ikut-ikutan orang lain. Ya, jadilah diri Anda sendiri, karena kita dengan Tuhan punya hubungan pribadi. Kita nggak perlu jadi orang lain. Nah, mendekat kepada Tuhan, konsekuensinya ataupun hasilnya adalah iblis akan menjauh. Firman Tuhan, ya, mendekatlah kepadaku, lawanlah si iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kemudian juga ketika kita mendekat pada Tuhan, Tuhan akan makin lama makin lebih menarik, lebih indah, sehingga dunia pudar. Bapak Ibu, kita ngelihat ya, bahwa berseru kepada Tuhan bukan sekedar perkataan, tetapi orang-orang Kristen, kita orang percaya banyak sekali berseru kepada Tuhan hanya sekedar perkataan di mulut, namun tidak dengan hati dan tindakan. Kita harus dengan hati dan tindakan. Sehingga Anda bisa ngelihat, kalau Anda mau berseru kepada Tuhan, bukannya bicara tentang mulut Anda saja, mulut kita aja, tetapi di mana kita harus berada. Kita harus berada di mana kita bisa fokus sama Tuhan. Kita harus berada di mana kita bisa dekat sama Tuhan. Dan salah satu yang saya percaya adalah pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab membuat kita mulai fokus sama Tuhan, mulai melihat ya, dengan cara benar. Lalu kita melihat kehadiran Dia, mulai kita melihat keindahan, kebesaran, keagungan Dia. Sehingga yang lain jadi pudar. Amin. Kenapa? Karena masalah kadang gak langsung selesai. Tetapi Anda berseru harus senantiasa. Oke? Jadi Anda ngelihat ya kehidupan ketika hidup menjadi berat. Ya karena dunia ini sudah jatuh, ya penuh dengan tipu daya dan juga Anda lelah, jadikan Tuhan fokus. Mendekat ke Tuhan. Lalu ada lagi yang lain? Ada yang terakhir. Tadi di ayat 1, sekarang di ayat 7. Ya, aku ini suka pendamaian, tapi apabila aku bicara, maka mereka menghendaki perang. Ya, bahasa Inggrisnya, aku suka pendamaian adalah I am for peace. Aku untuk peace. Peace ini damai. Dalam bahasa Ibrani, shalom. Kalau saya mau keterjemahan bebas, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, aku ditebus untuk mengalami shalom. Bapak Ibu, ya, bahwa kita ini diciptakan, kita manusia baru, diciptakan untuk mengalami shalom. Shalom itu apa? Shalom itu bukan hanya damai doang. Shalom artinya adalah kesembuhan, kepenuhan rencana Allah, rancangan Tuhan terjadi sama saya, kelimpahan, kesejahteraan, kedamaian. Ya, itu dia shalom.
Jadi Anda ketika hidup ini menjadi berat, mulai fokus kepada Tuhan, mendekat pada Tuhan, lalu sadari dan ingatkan diri kita terus-menerus bahwa saya sudah ditebus, saya diciptaan yang baru. Ditebus oleh Yesus, saya ciptaan baru. Untuk apa? Untuk menerima, bukan mengusahakan, menerima dan mengalami shalom. Sehingga kalau masalah, kalau keadaan kita sekarang ini membuat kita tidak shalom, itu bukan buat kita, itu tidak akan tetap kita. Kita tetap sadari, ingatin terus, ya, saya ada ditebus, ada ciptaan baru untuk mengalami shalom, mengalami pemulihan, mengalami kesejahteraan, mengalami kedamaian. Jangan mundur. Keadaan menjadi buruk apapun, jangan mundur. Amin. Itu saja yang saya mau sampaikan buat minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.